Bab 1126. Mendistribusikan obat pil. Suatu malam yang penuh racikan. Zhou Yu akhirnya selesai memurnikan semua bahan obat. Sebanyak 30 pil Breaktrafsein telah dibuat. Ini jauh lebih banyak dari apa yang awalnya diantisipasi Zhou Yu. Namun, itu sangat sesuai dengan rencananya. Sekarang dia bertekad untuk mengembangkan para ahli Sein Realm miliknya sendiri. Dengan 30 pil terobosan Sein ini, berarti dia dapat mendidik sedikitnya 20 ahli Sein Realm tingkat awal. Dengan cara ini, kekuatan pavilion bela diri akan meningkat pesat. Pada titik ini, Zhou Yu dapat dikatakan telah memperoleh kendali awal atas pavilion bela diri, memperoleh kualifikasi dasar untuk bersaing dengan kekuatan besar seperti Kota Hu. Zhou Yu berdiri, meregangkan tubuhnya, dan mengendurkan otot-ototnya. Pada saat ini, pintu kamarnya tiba-tiba terbuka. Zhao Feier, mengenakan pakaian tidur, masuk. Sambil menguap, dia berkata, "Oh, aroma obatnya kuat sekali. Apakah Anda sedang memurnikan pil tadi malam?" Zhou Yu tersenyum sedikit dan mengangguk. "Itu benar. Coba aku lihat." Zhao Feier yang penasaran pun menghampiri Zhou Yu, membungkuk, mengambil sebuah pil, dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. "Pil jenis apa ini?" "Pil terobosan suci. Pil yang memungkinkan ahli puncak bawaan agung untuk menerobos alam dalam waktu singkat." Mendengar ini, Zhao Feier langsung kehilangan minat. "Kapan Anda akan menyempurnakan sesuatu yang bisa saya ambil?" "Haha, kalau ada kesempatan, aku bisa membuatkan beberapa pil pemelihara awet muda untukmu." "Benar-benar." Mendengar ini, mata Zhao Feier langsung berbinar. Tentu saja. Zhao Feier tiba-tiba menjadi sangat gembira, hampir melompat di tempat. Keduanya mengobrol dan tertawa sambil sarapan, lalu melanjutkan perjalanan ke pavilion bela diri. Setelah tiba di kantor, Zhou Yu menyuruh Niu Biao memanggil keempat wakil kapten yang telah dipilih sebelumnya. Setelah mendengar panggilan Zhou Yu, keempat wakil kapten menjadi gembira, hampir bergegas ke kantor Zhou Yu. "Pak Menteri, apakah Anda memanggil kami untuk memberi kami pil?" Keempatnya bertanya dengan penuh harap, mata mereka penuh antisipasi. Zhou Yu tersenyum tipis dan mengeluarkan pil itu. "Ini 4 pil terobosan Sein, satu untuk kalian masing-masing. Konsumsi segera." "Haha, luar biasa, terima kasih, Pak Menteri." Keempatnya berlari maju, masing-masing menangkap satu. Di luar kantor Zhou Yu, ada banyak kapten dan anggota tim lainnya yang hadir. Semua orang menyaksikan keempat orang ini dengan takjub, dan banyak yang matanya dipenuhi harapan. Seandainya sebelum kemarin, tak seorang pun akan percaya bahwa Zhou Yu mampu memurnikan pil terobosan seperti itu. Namun, sejak sertifikasi Grandmaster Alkimia selesai kemarin, reputasi Zhou Yu meroket di Kota Hu. Para anggota pavilion bela diri, tentu saja, sangat yakin akan kemampuannya. Pada saat ini, mereka semua memperhatikan dengan saksama saat keempat wakil kapten meminum pil tersebut. Kini tak seorang pun meragukan kemampuan Zhou Yu, satu-satunya kekhawatiran mereka adalah apakah pil terobosan Sein ini benar-benar memiliki kekuatan untuk membantu seseorang menerobos ke alam Sein. Jika memang demikian, ini akan menjadi peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Melihat keempat orang itu menghabiskan pil, Zhou Yu berkata kepada orang-orang di pintu. Selanjutnya, mereka akan membutuhkan waktu sekitar setengah hari untuk mencerna dan menerobos. Kalian boleh mengawasi, tapi jangan bersuara untuk mengganggu mereka, atau aku tidak akan memaafkan kalian begitu saja. "Ya, Menteri." Semua orang langsung menjawab serempak. Zhou Yu mengangguk puas, lalu berkata kepada Niu Biao. "Di mana Lin Yinfly dan yang lainnya? Mengapa saya tidak melihat mereka pagi ini?" Niu Biao menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu, aku tidak tinggal bersama mereka." "Oh, hubungi mereka dan minta mereka menemukan saya setelah mereka menyelesaikan tugas mereka saat ini. Aku akan tinggal di sini sebagai pelindung mereka." "Baik, Menteri." Niu Biao langsung setuju. Zhou Yu duduk di sofa dan mulai bermeditasi dengan mata tertutup. Kalau dibilang sedang bermeditasi, sebenarnya dia sedang menenangkan pikirannya untuk memikirkan kejadian terkini dan rencana masa depan secara matang. Kemunculan tiba-tiba Raja Awan dan hal-hal yang diungkapkannya menegaskan kepadanya bahwa manik jiwa di laut kesadarannya memang salah satu dari 3 manik dao hukum surgawi. Menurut Raja Awan, menemukan 3 manik dao hukum surgawi sama halnya dengan menemukan kunci jalur kultivasi. Mengenai kultivasi, Zhou Yu secara alami sangat tertarik. Namun, sebelum menemukan 2 manik dao lainnya, ia memiliki satu tugas yang harus diselesaikan, yaitu mengumpulkan ki sejati 5 elemen. Saat ini, ia memiliki Nether Fire True Key, Yiwood True Key, Sunflower Water True Key, dan Red Gold True Key, hanya kekurangan True Key tipe bumi. Selain kebetulan, saat ini tampaknya tidak ada jalan lain. Terlebih lagi, dalam 5 elemen ki sejatinya, selain ki sejati api Nether dan ki sejati kayu Yi,
ki sejati emas merah dan ki sejati air gui berada pada level kultivasi yang sangat rendah, hampir tidak berguna melawan para ahli dari alam yang lebih tinggi. Oleh karena itu, ia juga perlu menemukan cara untuk meningkatkan kedua tingkat ki ini dengan cepat dan memastikan keempat jenis ki sejati dapat segera mencapai keseragaman. Adapun jalur penyempurnaan tubuh. Meskipun teknik kuali emasnya berhasil menembus alam 7 kuali di klan Gudara, dengan masuknya dia ke kota Hu dan bertemu dengan banyak ahli, alam 7 kuali dari teknik kuali emas ternyata belum cukup, dan dia perlu mencari cara untuk mengembangkannya. Namun saat ini, dia belum punya ide bagaimana cara memperbaikinya. Lebih dari itu, dia tidak melupakan tugas yang diberikan oleh orang tua itu. Yaitu, untuk melenyapkan para pemberontak. 6 pemberontak, 1 telah tersingkir, tidak termasuk Raja Awan, menyisakan 4 yang keberadaannya tidak diketahui olehnya. Namun, satu hal yang pasti, 2 manik dao lainnya pasti ada di tangan keempat orang ini. Menemukannya berarti menemukan Dao Bats. Begitu dia memahami semua ini, Zhou Yu tahu jalan di depannya. Masih banyak hal yang harus diselesaikan, Zhou Yu tidak dapat menahan desahannya. Saya bertanya-tanya apakah 2 tahun akan cukup untuk menyelesaikan semuanya. Sementara Zhou Yu mendesah, Zhao Feier bergegas masuk, diikuti Niu Biao di belakangnya. Zhou Yu, sesuatu terjadi. Bab 1127. Kecelakaan. Mata Zhou Yu tiba-tiba terbuka, menatap kedua orang itu. Apa yang telah terjadi? Niu Biao dengan cepat berkata. Pak Menteri, Tong Qiang mengalami kecelakaan dan kondisinya kritis. Lin Yinflai dan Jia Guang juga mengalami luka parah. Mendengar ini, wajah Zhou Yu langsung menjadi gelap. Meskipun Tong Qiang telah diusir dari paviliun bela diri olehnya, dia masih merupakan mantan wakil menteri paviliun bela diri. Sekarang, dengan Lin Yinflai dan Jia Guang juga terluka, jelas seseorang sedang menargetkan paviliun bela diri. Di mana mereka sekarang? Mereka baru saja dibawa ke ruang medis. Ayo pergi. Kita lihat. Niu Biao, tetaplah di sini. Hubungi aku segera jika terjadi sesuatu. Ya, Menteri. Setelah membuat pengaturan, Zhou Yu segera keluar. Saat tiba di ruang medis, Zhou Yu melihat mereka bertiga terbaring di tempat tidur, dengan staf medis paviliun bela diri memberikan perawatan darurat. Di antara ketiganya, luka yang dialami Tong Qiang adalah yang paling parah. Sesungguhnya, ia sudah diambang kematian, sementara Lin Yinflai dan Jia Guang juga tidak dalam kondisi yang jauh lebih baik. Pada saat kritis ini, Zhou Yu tentu saja mengesampingkan dendam apapun terhadap Tong Qiang. Dia segera melangkah maju untuk memeriksa kondisi mereka masing-masing. Setelah memeriksanya, wajah Zhou Yu berubah sangat muram. Situasi Tong Qiang sangat berbahaya. Namun, Lin Yinflai dan Jia Guang juga membutuhkan perawatan segera, atau hal itu dapat memengaruhi kultivasi mereka, yang mungkin menyebabkan mereka jatuh dari alam suci. Namun, karena hanya dirinya sendiri yang hadir, mustahil untuk menyelamatkan ketiganya secara bersamaan. Apa yang harus dilakukan? Dia harus menemukan seseorang untuk membantunya. Siapa yang harus dia temukan? Tiba-tiba, Zhou Yu teringat seseorang. Dia segera mengeluarkan teleponnya dan menelepon. Sementara itu, Tabib Suci Bian sedang mengunjungi rumah seorang teman. Teman Tabib Suci itu, tentu saja, adalah tokoh penting di kota Hu. Orang ini adalah Jiang Bosong, Presiden Masyarakat Penelitian Seni Bela Diri di kota Hu. Perhimpunan Penelitian Seni Bela Diri merupakan lembaga yang setara dengan Paviliun Bela Diri, yang mengkhususkan diri dalam mengajarkan seni bela diri kepada para seniman bela diri, meskipun tidak semua seniman bela diri memiliki kesempatan untuk belajar di sana. Ada banyak kerumitan yang terlibat. Keduanya saling berbasa-basi saat itu. Bian tua, beberapa tahun terakhir ini, kau seperti naga yang hanya melihat kepala tapi tidak melihat ekornya. Jarang sekali punya waktu luang di rumah, dalam beberapa hari ke depan, kita harus lebih sering berkumpul. Haha, memang, beberapa tahun terakhir ini, aku sibuk kemana-mana. Tak ada pilihan, menyelamatkan orang itu seperti memadamkan api. Tabib Suci Bian tersenyum kecut. Di usiamu saat ini, kamu perlu belajar mencari waktu luang untuk dirimu sendiri. Dokter Suci Bian mengangkat alisnya dan tersenyum. Lihat siapa yang bicara. Kamu bilang kamu sudah pensiun secara resmi, tapi bukankah kamu masih mengendalikan di balik layar? Aku juga tidak melihatmu punya banyak waktu luang. Haha, aku sedang membina generasi muda, tidak seperti kamu. Selama bertahun-tahun ini, aku belum pernah melihatmu menerima banyak murid. Kalau kau berubah pikiran, silakan pilih salah satu dari orang-orangku. Cukup, hanya memiliki satu murid saja sudah membuatku khawatir. Tabib Suci Bian terkekeh tak berdaya. Kalau kau tak sanggup menerima lebih banyak murid, setidaknya kenalkan seseorang kepadaku, ya. Jiang Bosong tiba-tiba mengganti topik. Mendengar ini, Tabib Suci Bian melotot ke arahnya. Kau rubah tua, menungguku di sini, bukan? Haha. Jiang Bosong tertawa terbahak-bahak. Teman lama mengerti saya dengan baik. Tabib Suci Bian mendesah.
Baiklah, kamu ingin memperkenalkan dirimu kepada siapa? Zhou Yu. Jiang Bosong segera menjawab. Mendengar nama Zhou Yu, tabib suci Bian pun ikut terkejut. Zhou Yu, apa yang sedang kamu rencanakan? Kau tidak berpikir untuk memasukkannya ke dalam perkumpulan penelitian seni bela diri, kan? Aku beritahu kau, bocah Zhou Yu itu bukan orang biasa. Dia mendapat dukungan dari Paviliun Bela Diri Qinzu, Paviliun Bela Diri Kota Hai, dan bahkan pasukan dari ibu kota di belakangnya. Lagi pula, dia sedang berada di puncak gelombang saat ini. Jika dia bergabung dengan perkumpulan penelitian seni bela diri Anda, mungkin di sini juga tidak akan damai. Jiang Bosong berkata dengan acuh tak acuh. Bukankah perkumpulan penelitian seni bela diri sedang tidak dalam kondisi damai saat ini? Melihat Jiang Bosong begitu ngotot, tabib suci Bian tampak ragu-ragu. Tepat pada saat itu, asistennya tiba-tiba masuk. Tabib suci Bian, panggilan Zhou Yu. Tabib suci Bian terkejut, lalu tersenyum. Bicaralah tentang iblis dan dia akan muncul. Dia mengangkat telepon. Zhou Yu. Beberapa saat kemudian, ekspresi Dokter Suci Bian berubah sedikit, lalu dia berkata. Baiklah, tidak masalah, jangan khawatir, aku akan datang sekarang. Dia menutup telepon setelah berbicara. Jiang tua, Zhou Yu meminta bantuanku. Aku harus segera pergi, jadi aku tidak bisa tinggal lama. Mendengar ini, Jiang Bosong segera berdiri untuk mengantarnya pergi. Setelah melihatnya masuk ke dalam mobil, Jiang Bosong menambahkan. Pak Tua Bian, soal masalah Zhou Yu, serahkan saja padamu. Katakan saja padanya dulu. Tabib suci Bian mengangguk. Baiklah, aku akan berbicara dengannya. Tapi saya tidak bisa menjamin dia akan setuju. Tentu saja. Saat mobil Dokter Suci Bian pergi, mata Jiang Bosong sedikit menyipit, berbicara pada dirinya sendiri. Saya harap semuanya berjalan lancar. Jika dia bergabung dengan perkumpulan riset seni bela diri, segalanya akan jauh lebih mudah. Tepat pada saat itu, sebuah mobil G-Class melaju kencang dan berhenti di samping Jiang Bosong. Tepat setelah itu, seorang pemuda tampan melompat keluar dari mobil. Kakek, ada masalah. Jiang Bosong mengerutkan kening pada cucunya dan berkata. Lihatlah dirimu, di usiamu yang sudah mulai gelisah ini, di mana ketenanganmu? Pemuda itu adalah cucu Jiang Bosong, Jiang Ming. Jiang Ming menggaruk kepalanya, lalu berkata. Kakek, lain kali aku akan lebih berhati-hati. Katakan padaku, ada apa? Tanya Jiang Bosong. Kakek, Kaitian Fish Wu Hai, peringkat ke-40 dalam daftar manusia, telah tiba di kota Hu. Oh, Jiang Bosong terkejut, kilatan keterkejutan terlihat di matanya. Mereka yang ada di daftar manusia adalah penguasa waktu mereka. Seorang guru seperti itu yang datang ke kota Hu tentu akan menarik perhatian dari semua pihak. Apa tujuannya datang? Kami belum tahu. Jiang Ming menggelengkan kepalanya. Namun, begitu tiba di kota Hu, dia berselisih dengan orang-orang dari Paviliun Bela Diri. Bukankah kau memintaku untuk menyelidiki situasi Paviliun Bela Diri? Jadi, aku bergegas memberitahumu. Dia berselisih dengan Paviliun Bela Diri. Jiang Bosong mengerutkan kening. Lalu, dia menoleh ke Jiang Ming. Ming, awasi masalah ini baik-baik, bantu Paviliun Bela Diri jika diperlukan. Jiang Ming mengangguk. Kakek, aku mengerti. Saya mengerjakannya sekarang. Bab 1128. Pertolongan pertama darurat. Markas besar Wuge. Zhou Yu segera merawat luka Tong Qiang. Semakin dia mengamati, semakin dingin niat membunuh di matanya. Melalui luka-lukanya, mudah untuk menentukan bahwa orang yang menyerang Tong Qiang mengincar titik-titik vitalnya dalam setiap gerakan. Lagi pula, lawannya tampaknya tidak bermaksud membunuhnya seketika, tetapi malah ingin menyiksanya sampai mati. Meskipun setelah Zhou Yu tiba di Paviliun Bela Diri Hucheng, Tong Qiang sepenuhnya berada di pihak yang berlawanan dengannya. Akan tetapi, apapun yang terjadi, Tong Qiang pernah menjadi anggota Paviliun Bela Diri. Menyerang Tong Qiang dengan keras sambil melukai Lin Yinflai dan Jia Guang merupakan provokasi terang-terangan terhadap Wuge. Kemarahan melanda hati Zhou Yu. Tetapi saat ini, ia harus menyelamatkan nyawa Tong Qiang terlebih dahulu. Situasinya mendesak. Tanpa sepatah kata pun, Zhou Yu langsung melakukan teknik akupuntur, menyegel beberapa titik kehidupan di sekitar tubuh Tong Qiang. Dengan cara ini, Tong Qiang seharusnya tidak mengalami kecelakaan apapun untuk sementara waktu. Selanjutnya, Zhou Yu mendekati Lin Yinflai dan Jia Guang, memeriksa mereka masing-masing. Dibandingkan dengan Tong Qiang, luka Lin Yinflai dan Jia Guang tidak separah itu, tetapi meridian keduanya rusak parah di banyak tempat. Jika tidak disembuhkan, budidayanya di masa depan kemungkinan besar tidak akan berkembang lebih jauh. Setelah memahami luka ketiga orang itu, Zhou Yu segera mulai memikirkan cara untuk menyembuhkannya. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan menatap Lin Yinflai dan Jia Guang. Untuk bangkit dari abu. Mungkin ini bisa menjadi kesempatan bagus.
Saat Zhou Yu berbicara sendiri, Zhao Feier bergegas masuk. Zhou Yu, Bian Sengyi ada di sini. Mendengar ini, Zhou Yu segera berkata, tolong bawa tetua Bian masuk secepatnya. Sebelum kata-kata Zhou Yu terucap, Bian Sengyi sudah masuk. Zhou Yu, tidak perlu mengundang. Aku sudah sampai. Zhou Yu bergegas maju untuk menyambutnya. Penatua Bian, terima kasih banyak atas kedatangannya. Bian Sengyi melambaikan tangannya. Tidak perlu basa-basi, menyelamatkan nyawa adalah hal yang mendesak. Setelah mengatakan itu, ia melangkah maju ke arah mereka bertiga. Setelah melirik sekilas, Bian Sengyi langsung berkata, orang yang di tengah terluka parah, diambang kematian. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan segera mencubit pergelangan tangan Tong Qiang. Oh! Titik-titik kehidupannya tersegel, sungguh teknik yang brilian, benar-benar mampu mempertahankan kehidupan secara paksa. Zhou Yu, ini hasil karyamu, bukan? Mata Zhou Yu berkilat kagum. Layaknya dokter suci peringkat kedua, dia hampir seketika memahami situasi Tong Qiang. Zhou Yu mengangguk. Memang, saya menggunakan teknik akupuntur untuk menyegel beberapa titik kehidupannya sementara. Sekarang, untuk menyelamatkan nyawa mereka, saya harus menyempurnakan beberapa obat pil. Namun, selama proses alkimia, aku tidak bisa merawat mereka. Jadi, tetua Bian, kumohon, bantu mereka tetap hidup sampai aku menyempurnakan pilnya. Bian Sengyi segera berkata, tidak masalah. Teruskan. Bian Sengyi, salah satu dari 3 tabib suci yang hebat, segera mengeluarkan kotak medis portabelnya dan mulai bekerja. Zhou Yu pun tidak membuang waktu, ia membuat daftar ramuan herbal dan menyerahkannya kepada Niu Biao, memintanya untuk mengambilnya dari gudang paviliun bela diri. Tak lama kemudian Niu Biao menyiapkan ramuan herbal, dan Zhou Yu langsung memulai alkimia. Dengan Bian Sengyi yang mengurus ketiganya, Zhou Yu tentu saja merasa sangat tenang. Dia fokus sepenuh hati pada alkimia. Obat pil untuk Tong Qiang sepenuhnya untuk memulihkan organ dalam dan cedera meridian, itu adalah pil kelas 6 yang disebut pil pemulihan. Pil pemulihan tidak dianggap sulit untuk disempurnakan di antara pil kelas 6. Namun, pil untuk Lin Yinflai dan Jia Guang tidak sederhana. Kali ini, Zhou Yu berencana membuat pil kelas 6 yang paling canggih untuk mereka, pil Truyang. Pil ini tidak hanya memperbaiki meridian yang rusak, tetapi juga dapat merangsang potensi yang tersisa dari kultivasi Ganjin di meridian tersebut. Jika beruntung, mereka tidak hanya akan pulih dari cedera, tetapi juga memiliki peluang besar untuk menembus ranah mereka saat ini. Setelah memutuskan, Zhou Yu segera mengabdikan dirinya sepenuhnya pada alkimia. Waktu berlalu dengan cepat. Setengah hari kemudian, Zhou Yu tiba-tiba membuka matanya. 3 pil langsung terbang keluar dari Swallowing Thunder Cauldron di depannya. Zhou Yu mengulurkan tangan dan mengambilnya, melepaskan semburan ki sejati untuk menangkap ketiga pil tersebut. Melihat 3 pil di telapak tangannya, Zhou Yu menghela napas sedikit. Keberuntungan ada di pihaknya, ia berhasil menyempurnakannya dalam sekali jalan. Pada saat ini, suara Zhao Feier datang dari luar pintu. Zhou Yu, apa kabar? Penatua Bian tidak dapat bertahan lebih lama lagi, luka Tong Qiang semakin memburuk dengan cepat. Mendengar ini, Zhou Yu segera mengaktifkan langkah gunung dan sungai, sosoknya berkedip saat ia bergegas langsung ke ruang gawat darurat. Saat tiba di ruang gawat darurat, Zhou Yu segera melihat bahwa Bian Sengyi sedang menggunakan teknik akupuntur untuk menyelamatkan nyawa Tong Qiang. Melihat Zhou Yu tiba, Bian Sengyi menyeka keringat di dahinya dan berkata, Zhou Yu, apakah kamu sudah menghabiskan obat pilnya? Anak ini sudah hampir tidak bisa bertahan, jika ditunda lebih lama lagi, bahkan seorang abadi pun tidak akan bisa menyelamatkannya. Zhou Yu melangkah maju dan segera memberikan pil pemulihan kepada Tong Qiang. Kemudian, dia menekankan telapak tangannya ke dada Tong Qiang, dan aliran Nether Fire True Qi yang membara mengalir terus-menerus ke tubuh Tong Qiang. Dengan bantuan Nether Fire True Qi milik Zhou Yu, khasiat pil pemulihan dengan cepat hilang. Saat kekuatan obat pil pemulihan mengalir melalui anggota tubuh dan tulangnya, cedera Tong Qiang yang semakin parah tampak terkendali dan mulai pulih perlahan. Melihat ini, Bian Sengyi memperlihatkan ekspresi terkejut. Zhou Yu, obat pilmu sungguh ajaib. Saya telah berpraktik kedokteran hampir sepanjang hidup saya dan telah melihat banyak ramuan spiritual, tetapi dibandingkan dengan pil Anda, ramuan spiritual itu tidak ada apa-apanya. Zhou Yu, apakah kamu sendiri yang meneliti pil ini, atau? Zhou Yu tersenyum pahit. Penatua Bian, kau terlalu melebih-lebihkanku. Aku tidak punya kemampuan untuk meneliti pil, ini diwariskan kepadaku oleh seorang pria tua. Orang tua? Siapa orang terkemuka ini? Zhou Yu meminta maaf. Penatua Bian, maaf, tapi orang tua itu lebih suka hidup menyendiri. Sebelum saya meninggalkan pegunungan, dia menyuruh saya bersumpah untuk tidak menceritakan apapun tentangnya kepada orang luar. Mendengar hal ini, Bian Sengyi memuji, tidak masalah, dia pasti orang bijak.
Kalau tidak, dia tidak mungkin bisa mengembangkan resep ramuan ajaib seperti itu. Zhou Yu tersenyum tak berdaya. Bisa dibilang begitu. Kemudian Zhou Yu mengeluarkan 2 pil Tru Yang dan menyerahkannya kepada Bian Sengyi. Penatua Bian, tolong bantu saya memberikan kedua pil ini kepada mereka. Baiklah, tidak masalah. Bab 1129. Penyelidikan. Tabib suci Bian segera memberikan pil Tru Yang kepada Lin Yinflai dan Jia Guang. Sedangkan dirinya sendiri, dia fokus membantu Tong Qiang melarutkan kekuatan obat. Waktu berlalu dengan cepat. Tak lama kemudian, 2 jam telah berlalu. Dengan usaha keras Zhou Yu, kekuatan pil penyembuh dalam tubuh Tong Qiang pun hilang sepenuhnya, dan luka dalam tubuhnya pun mulai sembuh. Pada titik ini, cedera Tong Qiang akhirnya stabil. Zhou Yu juga menarik napas lega, menariki sejati yang tersisa di tubuh Tong Qiang. Mulai sekarang, Tong Qiang hanya perlu memulihkan dirinya perlahan-lahan agar pulih sepenuhnya. Perawatan kali ini juga berdampak buruk bagi Zhou Yu. Dia langsung duduk bersila untuk mulai mengisi kembali ki sejatinya. Di sampingnya, Tong Qiang, yang tidak tahu berapa lama dia tertidur, tiba-tiba membuka matanya perlahan. Saat membuka matanya, reaksi pertamanya adalah kebingungan. Aku tidak mati. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Saat itu, Niu Biao yang menyadari Tong Qiang terbangun, segera berjalan mendekat. Bagaimana perasaanmu? Tong Qiang terkejut melihat Niu Biao. Niu Biao, kenapa kamu? Di mana aku? Niu Biao mengangkat bahu dan menjelaskan secara singkat bagaimana Lin Yinflai dan Jia Guang menyelamatkannya dan bagaimana Zhou Yu memanggil tabib suci Bian untuk meramu pil guna mempertahankan hidupnya. Setelah mendengarkan, mata Tong Qiang dipenuhi dengan ekspresi kompleks. Dia berusaha keras untuk bangun, tepat pada waktunya untuk melihat Zhou Yu duduk bersila tidak jauh darinya. Pada saat itu, Zhou Yu tampaknya merasakan sesuatu dan membuka matanya. Melihat Zhou Yu, Tong Qiang membuka mulutnya tetapi tidak tahu harus berkata apa. Zhou Yu berbicara dengan ringan. Menyelamatkanmu hanyalah tindakan spontan demi dedikasimu di masa lalu pada paviliun bela diri. Sekarang, saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Siapa yang menyerangmu? Mendengar pertanyaan Zhou Yu, kebencian terpancar di mata Tong Qiang. Tepat saat ia hendak berbicara, Zhao Feier bergegas masuk. Zhou Yu, ada yang tidak beres. Setelah Lin Yinflai dan Jia Guang minum pil, kondisi mereka tiba-tiba berubah. Tabib suci Bian bilang mereka mungkin mengalami penyimpangan ki. Zhou Yu tetap tenang setelah mendengar ini dan meyakinkannya. Tidak apa-apa, jangan panik. Seharusnya itu fenomena yang normal, aku akan pergi melihatnya. Setelah berbicara, dia melirik Tong Qiang. Anda pertama-tama mengelola kondisi Anda sendiri. Kemudian, dia berdiri dan berjalan menuju ruang perawatan di sebelahnya. Pada saat itu, kamar Lin Yinflai dan Jia Guang dipenuhi dengan kekuatan ki yang dahsyat. Tabib suci Bian dan yang lainnya sudah mundur keluar ruangan. Melihat Zhou Yu datang, Tabib suci Bian segera berkata, Zhou Yu, apakah pilmu memiliki efek membuka potensi? Aku melihat ki dan kekuatan darah di dalam tubuh mereka telah berlipat ganda beberapa kali dalam waktu singkat. Zhou Yu mengangguk. Semakin tua, semakin bijaksana, apa yang dikatakan Dokter Suci Bian benar. Pil yang sejati memang merangsang meridian mereka dan menyalakan gang jin di dalam tubuh mereka. Jika mereka cukup beruntung untuk menahan kekuatan ki yang dahsyat ini, mereka memiliki harapan untuk menembus alam mereka saat ini. Mendengar ini, Tabib Suci Bian memperlihatkan ekspresi terkejut. Saya telah berpraktik kedokteran hampir sepanjang hidup saya dan belum pernah melihat metode pengobatan seperti itu. Seniman bela diri yang cedera biasanya berhati-hati, dan mengutamakan pemulihan dari cedera mereka. Tapi kau, yang belum pulih sepenuhnya dari cedera, sudah berpikir untuk menerobos batas. Aku benar-benar tidak tahu harus menyebutmu berani atau gila. Zhou Yu terkekeh. Dokter Suci Bian, ada pepatah, dari situasi putus asa muncul kelahiran kembali. Petik 1 petik 2. Sebenarnya, pemulihan dari cedera dan terobosan bisa saling berkaitan, hubungan di antara keduanya adalah pil obat. Memilih pil yang tepat dapat memberikan manfaat terbaik dari kedua dunia. Mendengar kata-kata Zhou Yu, Tabib Suci Bian mendesah. Saya menderita dalam hidup ini karena tidak tekun mempelajari Dao Alkimia. Zhou Yu terkekeh lagi. Dengan senioritasmu di bidang keterampilan medis, jika kau ingin mempelajari Dao Alkimia, bukankah itu akan menjadi perjalanan 1000 mil dalam satu hari? Tabib Suci Bian tersenyum kecut. Lupakan saja, aku hampir di kuburanku. Aku tidak akan mengalihkan perhatianku lagi di area itu. Saat keduanya tengah asyik mengobrol, tiba-tiba dari dalam ruangan, Lin Yinflai dan Jia Guang sama-sama menjerit kesakitan. Di tengah rasa sakit yang luar biasa, keduanya juga membuka mata mereka. Rasa sakit yang amat sangat membuat wajah mereka berubah, tangisan mereka penuh dengan penderitaan. Pak Menteri, kami. Lin Yinflai menatap Zhou Yu untuk meminta bantuan.
Zhou Yu segera membuka mulutnya dan menggunakan teknik gelombang suara untuk menyalurkan suaranya ke telinga mereka. Aku sudah memberimu pil. Kerahkan seluruh tenagamu, bertahanlah. Jika kau mampu bertahan, bukan hanya lukamu yang akan pulih, tapi juga ada kesempatan untuk melangkah ke alam Sein akhir. Mendengar ini, rasa sakit yang sebelumnya tak tertahankan membuat pasangan itu membeku, lalu mata mereka berbinar-binar karena kegembiraan. Menteri, apakah yang Anda katakan benar? Tanya Lin Yinfei, tidak percaya. Zhou Yu tersenyum dan berkata, tentu saja. Dengan konfirmasi Zhou Yu, niat bertarung yang kuat muncul dari keduanya sekaligus. Bagi mereka, tidak ada yang lebih menggembirakan daripada menerobos alam seni bela diri. Jika mereka punya kesempatan untuk melangkah ke alam Sein akhir, mereka akan menanggung bukan hanya sedikit rasa sakit tetapi 10 kali lebih banyak. Melihat keinginan mereka menyala, Zhou Yu mengangguk setuju. Selanjutnya, semuanya tergantung pada keberuntungan mereka. Tepat pada saat itu, di luar, sekelompok besar orang berlari menghampiri. Yang memimpin mereka adalah 4 pemimpin kelompok persiapan yang dipilih Lin Yinfei dan Jia Guang. Mereka baru saja meminum pil terobosan Sein. Pada saat ini, keempat orang itu memiliki aura yang sangat bersemangat, wajah mereka tidak dapat menyembunyikan kegembiraan mereka. Pak Menteri, kami berempat sudah berhasil. Kita semua sekarang berada pada tahap awal kultivasi alam suci. Bab 1130. Duri Hitam. Mendengar ini, Zhou Yu menyapukan indera ketuhanannya lalu menampakkan senyum. Lumayan, selamat untuk kalian semua. Mereka berempat mendengar ini dan buru-buru membungkuk dalam-dalam kepada Zhou Yu. Pak Menteri, semua ini adalah anugerah Anda. Tampaknya, dengan mengandalkan diri sendiri saja, kami mungkin takkan pernah punya kesempatan untuk melangkah ke alam suci dalam hidup ini. Kami berempat selanjutnya akan mematuhi perintah Menteri dengan teguh, bersumpah setia, dan tidak memiliki niat lain. Mendengar sumpah keempat orang ini, Zhou Yu tersenyum tipis. Baiklah, ingat apa yang kamu katakan hari ini. Kamu baru saja menerobos, pergilah dan stabilkan kultivasimu terlebih dahulu. Setelah kultivasimu stabil, aku akan menugaskanmu. Ya, Menteri. Keempatnya pergi dengan gembira, memperlihatkan rasa hormat sepenuhnya. Pada saat ini, masih banyak anggota paviliun bela diri yang menonton dari luar. Melihat ke arah keempat orang itu, mata mereka penuh dengan rasa iri, dan kemudian melihat ke arah Zhou Yu, mata mereka juga penuh dengan kekaguman. Sebelumnya, mereka tidak sepenuhnya yakin seberapa efektif pil terobosan Sein, tetapi sekarang, setelah melihat terobosan keempat orang ini secara langsung, semua orang percaya. Sekarang, siapa di antara mereka yang tidak ingin memperoleh pil terobosan Sein dan melangkah ke alam Sein? Melihat pandangan orang banyak, Zhou Yu tersenyum kecil dan berjalan mendekat. Kalian semua adalah murid paviliun bela diriku dan merupakan bagian penting darinya. Selama kau benar-benar melindungi kepentingan paviliun bela diri dan menyelesaikan tugasmu, aku tidak akan pelit memberimu obat pil. Bisa kukatakan dengan jelas, pil terobosan Sein yang mereka konsumsi sebelumnya, masih banyak lagi. Selama kalian memenuhi persyaratanku, aku akan memberikan 1 pil untuk kalian semua. Mendengar kata-kata Zhou Yu, sesaat kerumunan bersorak-sorai. Melihat pemandangan ini, Bian Zhengyi memandang Zhou Yu seolah-olah dia adalah monster. Zhou Yu, pil terobosan suci yang kau sebutkan memiliki efek yang sangat menakjubkan. Kurasa kualitasnya setidaknya setara dengan obat pil kelas 6. Apakah kamu benar-benar punya sebanyak itu? Zhou Yu mengangguk dan tersenyum. Tentu saja. Asalkan bahan-bahannya terkumpul cukup banyak, saya bisa memproduksinya secara massal. Mendengar ini, Bian Zhengyi benar-benar terkejut. Ya ampun. Produksi massal, itu terlalu dibesar-besarkan. Bian Zhengyi hendak bertanya lebih rinci, tetapi tiba-tiba, 2 aura dahsyat muncul di langit di atas markas besar Wuge. Pada saat ini, banyak orang berubah warna dan melihat sekeliling dengan gugup. Tidak bagus, sepertinya ada sosok kuat yang menyusup ke paviliun bela diri kita. Mendengar teriakan ini, kerumunan paviliun bela diri segera menjadi waspada. Pada saat ini, Zhou Yu melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu semua orang merasa gugup. Ini bukan intrusi oleh para ahli, melainkan, seseorang akan segera menerobos. Zhou Yu tersenyum penuh arti, sambil melihat ke ruang perawatan Lin Yinfei dan Jia Guang. Aura menakjubkan barusan terpancar dari kamar mereka. Tidak mengherankan, keduanya secara bersamaan telah menerobos ke alam Sein akhir. Tepat saat Zhou Yu selesai berbicara, 2 sosok keluar dari ruang perawatan. Sangat menggembirakan. Akhirnya berhasil. Yang terlihat hanyalah Jia Guang dengan wajah berseri-seri, berteriak kegirangan. Meskipun Lin Yinfei tidak berlebihan, dia juga sangat gembira. Begitu melihat Zhou Yu, mereka berdua segera bergegas menghampirinya dan membungkuk bersama di hadapannya. Pak Menteri, terima kasih telah menyelamatkan kami dan atas kebaikan hatimu yang telah membantu kami melampaui batas. Zhou Yu terkekeh.
Di sini, penghargaan bukan hanya milikku, ada juga penghargaan untuk Dr. Suci Bian. Mendengar ini, keduanya buru-buru menatap Bian Sengyi. Terima kasih, Dr. Suci Bian. Bian terkekeh dan mengabaikannya. Itu hanya usaha kecil, tak perlu berterima kasih padaku. Penghargaan utama adalah untuk pil hebat milik menteri Anda. Mendengar ini, Lin Yinfly dan Jia Guang sekali lagi menatap Zhou Yu, mata mereka penuh dengan antusiasme. Sementara itu, para murid paviliun bela diri di sekitarnya juga berkumpul, bersorak serempak. Haha, terima kasih semuanya. Keduanya menjawab dengan gembira. Setelah keributan yang terjadi, Lin Yinfly bergegas datang ke Zhou Yu. Menteri, Tong Qiang, bagaimana situasinya sekarang? Zhou Yu tersenyum tipis. Dia juga baik-baik saja. Baiklah, ayo kita pergi menemuinya bersama-sama. Kalian semua jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Mendengar ini, senyum Lin Yinfly dan Jia Guang langsung lenyap. Keduanya menunjukkan ekspresi serius. Ya, Menteri. Zhou Yu memerintahkan Zhao Feier untuk menenangkan tabib Suci Bian terlebih dahulu, sementara dia bersama Lin Yinfly dan Jia Guang pergi ke bangsal Tong Qiang. Saat Zhou Yu tiba, Tong Qiang segera berusaha bangkit dan membungkuk padanya. Zhou Yu berkata dengan jelas. Tidak perlu, kau bukan lagi bagian dari paviliun bela diriku. Mendengar ini, Tong Qiang gemetar seluruh tubuhnya. Lin Yinfly dan Jia Guang bertukar pandang lalu menatap Zhou Yu. Menteri, Tong Qiang juga melakukannya untuk paviliun bela diri kita, bagaimana menurutmu, mungkin? Sebelum mereka sempat menyelesaikannya, Zhou Yu langsung menyela. Aku tidak ingin mendengar apapun lagi sekarang, katakan saja langsung apa yang sebenarnya terjadi kali ini. Mendengar ini, Lin Yinfly dan Jia Guang menghela napas, lalu menatap Tong Qiang. Tong Qiang, laporkan kepada Menteri. Tong Qiang juga menarik napas dalam-dalam dan berkata, Pak Menteri, penyebab kejadian ini adalah karena saya menemukan salah satu pembunuh yang terlibat dalam pembunuhan menteri sebelumnya. Orang itu dari domain gelap, dikenal dengan alias Anci. Setelah melacak pergerakannya, saya langsung mengejarnya. Setelah terjadi perkelahian, orang tersebut melarikan diri ke sebuah rumah besar di South Suburb. Aku mengikutinya, berniat menangkapnya, tapi siapa sangka pemilik rumah itu akan melindungi Anci. Dalam amarahku, aku bertarung dengannya, tapi tak disangka, kekuatannya luar biasa, aku tak tertandingi dan terpaksa mundur. Setelah mundur, saya menghubungi Lin Yinfly dan Jia Guang. Kupikir dengan kekuatan gabungan kami bertiga, kami mungkin bisa mengalahkannya. Tapi, ternyata kekuatannya bukan hanya di permukaan, dia mempermainkan kami seperti kucing yang mempermainkan tikus, dan kami nyaris lolos dengan nyawa kami. Mendengar kata-kata Tong Qiang, mata Zhou Yu berkedip dengan cahaya dingin. Jika orang ini sekuat yang kau katakan, dia seharusnya bukan entitas yang tidak dikenal. Siapa dia? Bab 1131. Hadiah. Lin Yinfly berkata dengan nada serius. Orang ini adalah master dalam daftar manusia. Dia berada di peringkat ke-40 dalam daftar manusia dan diberi nama Wu Hang. Seorang master dalam daftar manusia. Bahkan tabib Suci Bian di sebelahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Kalau tidak salah, kebanyakan master di 3 daftar seharusnya ada di ibu kota. Kapan orang ini muncul? Lin Yinfly menarik napas dalam-dalam dan berkata, dia baru saja tiba di kota Hu, dan menurut penyelidikanku, sepertinya cukup banyak master daftar manusia yang baru saja datang ke kota Hu. Aku tidak peduli berapapun peringkatnya di daftar manusia. Karena dia mengincar paviliun bela diri kita dengan cara seperti itu, aku harus meminta penjelasan darinya. Mata Zhou Yu berkedip dengan cahaya dingin. Mendengar hal ini, Dr. Suci Bian segera mendesak. Zhou Yu, kamu tidak boleh bertindak impulsif. Daftar manusia adalah pemeringkatan seluruh generasi muda negeri naga, dan mereka yang berhasil masuk ke dalam daftar tersebut adalah satu dari 10.000 jenius. Orang-orang ini setidaknya memiliki kultivasi yang mencapai alam suci sempurna, dengan fondasi yang kokoh dan beragam teknik. Jika Anda bertindak gegabah, mudah untuk mengalami kerugian. Tabib Suci Bian benar, Menteri, Anda harus mempertimbangkannya dengan matang, Lin Yinfly dan Jia Guang menasihati serempak. Menghadapi penolakan semua orang, Zhou Yu tersenyum tipis dan berkata dengan penuh percaya diri. Semuanya, saya mengerti kekhawatiran kalian. Namun, saya masih ingin bertemu orang ini. Saya ingin melihat apa yang membuat para master daftar manusia ini menjadi luar biasa. Lagi pula, orang ini memukul dan melukai 3 wakil menteri kita di paviliun bela diri. Insiden yang begitu memalukan, jika aku tidak menanggapi sedikit pun, prestise kecil yang telah susah payah dibangun paviliun bela diri kemungkinan besar akan hancur. Tidak hanya itu, kita juga bisa menjadi bahan tertawaan banyak orang. Meski begitu, lawannya adalah master dalam daftar manusia, membuatnya terlalu berbahaya bagi Zhou Yu untuk mencarinya secara aktif. Semua orang ingin mencegahnya lebih jauh,
tetapi mereka dihentikan oleh Zhou Yu. Saya sudah memutuskan tentang masalah ini. Mendengar ini, semua orang menunjukkan ekspresi tidak berdaya. Lin Yinfei menggertakkan giginya dan berkata, sebenarnya bukan tidak mungkin menteri bisa pergi. Lagi pula, selain posisinya di paviliun bela diri, menteri juga seorang Grandmaster Alkimia. Bahkan jika lawannya adalah Master Daftar Manusia, mereka tidak akan berani menyinggung Grandmaster Alkimia dengan mudah. Pada saat itu, jika kita bisa membuatnya meminta maaf dan tidak terlalu mempermalukan paviliun bela diri kita, Jia Guang dan aku akan menerima masalah kita sendiri. Mendengar kata-kata Lin Yinfei, Jia Guang dan yang lainnya mengangguk berulang kali, semuanya menatap Zhou Yu, berharap dia akan mempertimbangkannya. Melihat ekspresi semua orang, Zhou Yu merenung sejenak dan berkata, saya akan mempertimbangkan saran Lin Yinfei. Tapi kalau pihak lain tidak masuk akal, aku juga tidak akan sopan. Baiklah, kalian semua istirahatlah untuk memulihkan diri. Baik, Menteri. Lin Yinfei dan Jia Guang menjawab dengan hormat. Di sisi lain, di sebuah perumahan di pinggiran selatan kota Hu, sekelompok orang sedang makan di halaman. Seorang pria dengan penampilan sangat biasa dan rambut pendek duduk di kursi utama. Orang ini adalah master peringkat ke-40 dalam daftar manusia, Wu Hang. Wu Hang menatap dengan tenang beberapa orang di depannya dan berkata, jadi, kepala keluargahan secara khusus datang untuk menghadapi anak bernama Zhou Yu kali ini. Di seberang Wu Hang duduk beberapa orang. Jika Zhou Yu ada di sana, dia akan langsung mengenali orang-orang ini. Orang-orang ini adalah anggota keluarga Han. Han Minghao dan ayahnya Han Jiantu. Han Junmo yang biasanya sombong dan tak kenal takut terlihat sangat hormat di hadapan Wu Hang saat ini. Dia tidak punya pilihan. Wu Hang di hadapannya memang seorang master daftar manusia sejati. Dan Han Minghao baru saja mendekati kualifikasi untuk masuk daftar manusia sebelum Zhou Yu menghancurkannya. Oleh karena itu, kebencian Han Minghao terhadap Zhou Yu terlihat jelas. Dia dengan hormat berkata kepada Wu Hang, ya, Senior Wu. Senior Wu, jika kau bisa membantu kami menyingkirkan anak itu, keluarga Han kami pasti akan memberikan hadiah yang besar, setidaknya sebesar ini. Han Minghao mengulurkan 5 jari. Semua orang paham bahwa kelima jari ini melambangkan 500 juta remunerasi. Namun, Wu Hang tetap tidak tergerak dan berkata dengan acuh tak acuh. Setahu saya, selain menjadi menteri paviliun bela diri, Zhou Yu juga seorang Grandmaster Alkimia. Untuk mencapai prestasi seperti itu di usia muda, ia harus memiliki beberapa ahli yang mendukungnya. Apakah menurutmu masuk akal bagiku untuk menyinggung orang seperti itu hanya karena angka ini? Mendengar ini, Han Minghao terdiam sesaat. Pada saat ini, Han Jiantu berbicara. Dia berkata terus terang, Tuan Wu, saya akan menggandakan gaji yang saya sebutkan sebelumnya. Han Jiantu, yang pantas menjadi pemimpin keluarga Han, langsung menggandakan jumlahnya begitu ia berbicara. Jumlahnya 10 miliar. Jumlah yang sangat besar ini cukup untuk mempengaruhi Wu Hang. Seperti yang diharapkan, Wu Hang menunjukkan ekspresi puas dan terkekeh. Karena kepala keluarga Han begitu tulus, jika aku menolak lagi, itu akan agak tidak masuk akal. Baiklah, saya menerima masalah ini. Aku akan memenggal kepala Zhou Yu untukmu. Bab 1132. Mu Chuan. Zhou Yu telah memutuskan untuk pergi ke manor pinggiran selatan untuk mencari apa yang disebut ahli dalam daftar manusia ini. Namun tepat sebelum ia berangkat, tiba-tiba teleponnya berdering. Zhou Yu melihat teleponnya, ternyata Jiang Xin yang menelepon. Zhou Yu, apakah kamu di paviliun bela diri? Ya, ada apa? Senang kamu belum pergi. Ayahku ingin bertemu denganmu, bisakah kamu datang ke rumahku? Ada apa? Apakah ini mendesak? Tanya Zhou Yu. Tentu saja ini mendesak. Ayahku bilang ada yang mengincar paviliun bela dirimu, dan orang itu seniman bela diri ulung. Dia khawatir kau mungkin tak sanggup mengatasinya. Kebetulan, ayahku punya pakar yang lebih hebat di sini, juga ada di daftar manusia, peringkat 35. Ayahku bilang dia bisa mengenalkanmu pada orang ini. Saat itu, dengan bantuannya, segalanya akan jauh lebih mudah. Mendengar ini, Zhou Yu sangat tersentuh. Karena orang-orang menunjukkan niat baik, dia tidak bisa mengecewakan orang lain. Selain itu, dia belum pernah berinteraksi dengan pakar daftar manusia sebelumnya, dan dia ingin memahami apa yang membuat seseorang dalam daftar manusia begitu luar biasa. Zhou Yu merenung sejenak, lalu berkata, baiklah, aku akan ke sana sekarang. Setelah menutup telepon, Zhou Yu masuk ke mobil dan langsung menuju ke kediaman keluarga Jiang. Saat ini, Jiang Dongcheng sedang menyambut seorang pria dengan hangat. Orang ini tinggi dan ramping, matanya bagaikan bintang terang, memancarkan aura yang anggun dan luar biasa. Pria ini adalah Mu Chuan, peringkat ke-35 dalam daftar manusia.
Setelah Jiang Dongcheng mengetahui tentang penampilan Zhou Yu pada pertemuan evaluasi Grandmaster Alkimia, dia sendiri tertegun cukup lama. Dia sama sekali tidak tahu sebelumnya bahwa Zhou Yu juga bisa berlatih alkimia, dan keterampilan alkimianya sangat maju. Menjadi Menteri Paviliun Bela Diri dan Grandmaster Alkimia, salah satu identitas ini akan membedakan seseorang dari yang lain, dan memiliki keduanya bersama-sama menjadikannya lebih luar biasa. Oleh karena itu, Jiang Dongcheng semakin bertekad untuk menjalin hubungan yang lebih dalam dengan Zhou Yu. Dan tepat pada saat itu, dia mengetahui bahwa seorang ahli daftar manusia telah datang ke kota Hu dan bahkan telah melukai 3 wakil Menteri Paviliun Bela Diri. Mendengar berita ini, reaksi pertama Jiang Dongcheng adalah mengingat kepribadian Zhou Yu, dia pasti akan pergi dan menuntut penjelasan secara langsung. Bagi para ahli biasa, kekuatan Zhou Yu sudah cukup untuk menangani mereka. Namun pakar daftar manusia punya cerita berbeda. Untuk mencegah sesuatu terjadi pada Zhou Yu, Jiang Dongcheng mengandalkan koneksi pribadinya, mengundang ahli daftar manusia peringkat 35, Mu Chuan. Pada saat ini, Jiang Dongcheng sedang mengobrol dengan Mu Chuan ketika Jiang Xin berlari mendekat. "Ayah, aku baru saja menelepon Zhou Yu, dia bilang dia akan segera datang." Mendengar ini, Jiang Dongcheng menghela napas lega. Dia takut Zhou Yu, yang pemarah, akan langsung membalas dendam, yang akan merepotkan. Setelah Jiang Xin selesai berbicara, dia dengan patuh duduk di samping ayahnya. Sejak Jiang Xin muncul, tatapan Mu Chuan tidak pernah meninggalkannya. "Tuan Jiang, ini pasti putri Anda, dia sungguh cantik." Mata Mu Chuan penuh dengan kekaguman dan kegilaan. Melihat tatapan Mu Chuan, Jiang Xin secara naluriah menghindarinya. Tatapan seperti itu membuatnya sangat tidak nyaman, tetapi mengingat status orang lain sebagai ahli daftar manusia, ditambah dengan didikan yang dijalaninya, dia tidak mungkin bersikap kasar kepada tamu terhormat. Jadi, Jiang Xin memaksakan diri untuk menanggungnya. Di sampingnya, Jiang Dongcheng terkekeh. "Tuanmu, Anda menyanjung saya. Di kota ini, ada banyak anak yang lebih berprestasi daripada putriku." Mu Chuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tetapi berapa banyak yang dapat menyamai posisi putri Anda?" Pada titik ini, Jiang Dongcheng juga telah memahami niat Mu Chuan. Ia tersenyum dan diam-diam mengalihkan pembicaraan. Saat ini, hanya keterampilan bela diri yang kuat yang dapat memastikan status seseorang. Misalnya, tuanmu masuk daftar manusia sebelum usia 40 tahun, dan masa depannya tak terbatas. Putri saya mungkin tak bisa bercita-cita setinggi itu. Berbicara tentang kekuatan, Mu Chuan tentu saja merasa sangat bangga. Dia tertawa dan berkata, "Tuan Jiang, Anda menyanjung saya. Saat ini aku hanya berada di daftar manusia. Masih ada peringkat bumi dan daftar surgawi di depan. Saya masih jauh dari level itu. Ngomong-ngomong, apakah Nona Jiang sekarang punya pacar?" Jiang Dongcheng diam-diam meringis. Ia baru saja berhasil mengalihkan pembicaraan, tetapi Mu Chuan telah membawanya kembali. Dia menjawab dengan santai. Dia tidak punya pacar, tapi putriku punya seseorang yang disukainya. Dia pikir dengan mengatakan hal ini, Mu Chuan akan berhenti bertanya lebih jauh. Tanpa diduga, Mu Chuan langsung bertanya lagi. "Siapa? Ini?" Jiang Dongcheng sejenak kehilangan kata-kata. Pada titik ini, Jiang Xin langsung berbicara. "Ini Zhou Yu. Dia akan segera datang." Jiang Dongcheng sedikit terkejut ketika mendengar ini, lalu menatap putrinya dengan penuh arti. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Sekilas ketidakpuasan melintas di mata Mu Chuan. Niatnya sebenarnya sangat jelas. Singkatnya, "Jiang Xin, aku suka padamu, jadilah pacarku." Tanpa diduga, Jiang Xin mengatakan tepat di depannya bahwa dia menyukai seseorang. Bukankah ini jelas-jelas menolaknya? Mu Chuan agak marah dan berkata dengan nada tidak ramah. "Saya pernah mendengar tentang Zhou Yu. Mengingat usia dan posisinya saat ini, dia bisa dianggap sebagai talenta muda yang menjanjikan. Namun, tak satu pun dari hal ini tercapai melalui usahanya sendiri. Bagian terpenting dari sebuah bangunan tinggi adalah fondasinya. Jika fondasinya tidak stabil, bangunan itu pada akhirnya akan runtuh." Kata-kata ini tidak menyenangkan Jiang Xin, dan dia mengatakannya dengan agak marah. "Kalau begitu, kau meremehkan Zhou Yu. Statusnya saat ini sepenuhnya diperoleh melalui kemampuannya sendiri. Kalau begitu aku harus benar-benar mengenal talenta muda ini dengan baik." Mu Chuan berkata dengan suara yang dalam. Melihat suasana percakapan mulai memburuk, Jiang Dongcheng buru-buru menyela sambil tertawa. "Tuanmu, Anda dan Zhou Yu sama-sama individu yang luar biasa. Saya ingat Anda perlu meracik pil khusus. Zhou Yu adalah Grandmaster Alkimia yang baru dipromosikan. Kalian berdua mungkin bisa berkolaborasi." Niat Jiang Dongcheng adalah untuk menghindari konflik di antara keduanya, lagi pula, ia telah mengundang Mu Chuan untuk membantu Zhou Yu. Namun, Mu Chuan dengan dingin berkata, "Obat pil yang perlu kuracik bukan obat biasa. Seorang Grandmaster Alkimia mungkin tidak memenuhi syarat.
Pada saat ini, Sekretaris Jiang Dongcheng masuk. Tuan Zhou ada di sini. Jiang Dongcheng segera berdiri dan berkata, "Cepat, undang dia masuk." Sekretaris itu keluar, dan beberapa saat kemudian membawa Zhou Yu masuk. Setelah bertemu, Zhou Yu tersenyum dan berkata, "Paman Jiang, halo." Jiang Dongcheng dengan hangat menarik Zhou Yu ke sisinya. "Bajingan, akhir-akhir ini kau banyak menjadi pusat perhatian. Cek-cek, Grandmaster Alkimia yang masih muda, belum lagi orang-orang tua di pavilion dan, bahkan aku belum pernah melihatnya." Zhou Yu tersenyum kecut. "Paman Jiang, kau menyanjungku." Kemudian dia mengangguk ke arah Jiang Xin dan menyapanya. "Nona Jiang." Mendengar ucapan Zhou Yu, Jiang Xin sedikit cemberut, tampak sedikit tidak puas. Jiang Dongcheng tertawa terbahak-bahak, menarik Zhou Yu ke arah Mu Chuan dan berkata, "Mari, Zhou Yu, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini Tuan Mu Chuan, peringkat ke-35 dalam daftar manusia. Tuanmu, ini Menteri Pavilion Bela Diri, Zhou Yu, yang juga seorang Grandmaster Alkimia." Zhou Yu menatap Mu Chuan di depannya, indera ketuhanannya langsung menyelidikinya. Setelah menyelidikinya, dia segera menemukan bahwa meskipun Mu Chuan tampak ramping, aura dalam dirinya bagaikan lautan yang bergelombang. Energi mengerikan itu mengejutkan Zhou Yu dalam hati. Alam suci lengkap. Mu Chuan ini adalah alam suci yang lengkap. Namun dibandingkan dengan kelengkapan alam suci yang pernah dilihatnya sebelumnya, seperti Wu Changjiang dan Gu Shengchuan, Mu Chuan tidak hanya lebih kuat satu tingkat. Yang lebih penting, Zhou Yu dapat merasakan sisi ekstrim alam suci dari Mu Chuan. Itulah batas yang hanya bisa dicapai oleh mereka yang memiliki potensi untuk melangkah ke Martial King. Zhou Yu tidak dapat menahan desahan dalam hati, meski keduanya adalah alam suci sempurna, jurang di antara mereka bagaikan jurang surgawi. Kekuatan semacam itu hanya berada di peringkat 35 dalam daftar manusia, tampaknya mereka yang berada di peringkat lebih tinggi bahkan lebih jahat. Sementara Zhou Yu mengamati, Mu Chuan juga menilai Zhou Yu. Kilatan melintas di matanya. "Kamu pasti Zhou Yu. Tuan Jiang sangat memuji Anda. Tetapi aku bertanya-tanya, apakah kau benar-benar mampu seperti yang ditunjukkan oleh reputasimu?" Sambil mengatakan ini, Mu Chuan secara proaktif mengulurkan tangannya. Zhou Yu tersenyum tipis. "Itu hanya rasa sayang Tuan Jiang padaku." Setelah berbicara, dia juga mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan Mu Chuan. Saat dia menjabat tangan Mu Chuan, mulut Mu Chuan sedikit melengkung, dan saat berikutnya, kekuatan internal yang mengerikan tiba-tiba datang dari tangan Mu Chuan. Zhou Yu menyipitkan matanya, dan tanpa berkata apa-apa, segera mengaktifkan kekuatan Geng Naga untuk melakukan serangan balik. Keduanya tampak tersenyum, suasana tampak damai, tetapi di telapak tangan mereka, Gang Jin beradu hebat. Akan tetapi, kekuatan Geng Naga milik Zhou Yu, setelah berhadapan dengan Geng Jin milik Mu Chuan, bertahan kurang dari sedetik sebelum mengalami kerugian. Zhou Yu diam-diam terkejut, layak menjadi ahli daftar manusia. Dalam sekejap, Zhou Yu, tanpa ragu, mengaktifkan Ki Sejati, mengalir ke telapak tangannya, Ki Sejati bersatu dengan Gang Jin, kedua kekuatan itu secara bersamaan melawan Mu Chuan. Mu Chuan awalnya bermaksud memberi Zhou Yu demonstrasi, untuk membuat Zhou Yu mempermalukan dirinya di depan umum. Tanpa diduga, Zhou Yu mampu mengimbanginya. Sekilas kejutan melintas di mata Mu Chuan, lalu dia berkata sambil tersenyum setengah. "Sepertinya penilaian Tuan Jiang terhadap Anda akurat. Tuan Zhou memang pantas disebut sebagai pemuda yang menjanjikan. Di masa depan, di daftar manusia, Anda mungkin akan mendapat tempat, Tuan Zhou." Ini terdengar seperti pengakuan terhadap Zhou Yu. Namun, jika dipadukan dengan nada bicara dan perilakunya, hal itu jelas meremehkan Zhou Yu. Mu Chuan yakin bahwa Zhou Yu belum layak dibandingkan dengannya, dia juga tidak menganggap Zhou Yu serius. Zhou Yu tentu saja memahami maksudnya. Dia tersenyum tipis dan berkata dengan santai, "Banyak orang mungkin menganggap daftar ini sebagai kehormatan besar. Tapi aku tidak terlalu peduli dengan daftar-daftar itu." Mendengar ini, mata Mu Chuan menyipit, kilatan dingin melintas, lalu dia melepaskan tangannya dan duduk kembali di sofa. Melihat kedua pihak mundur, Jiang Dongcheng segera mengundang Zhou Yu untuk duduk. Setelah duduk, Jiang Xin menuangkan secangkir teh untuk Zhou Yu, lalu duduk di sampingnya. Melihat pemandangan ini, ekspresi Mu Chuan menjadi semakin dingin. Seolah merasakan ketidaksenangan Mu Chuan, Jiang Dongcheng dengan cepat berkata, "Ngomong-ngomong, tuanmu, kalau Anda butuh bantuan dalam pemurnian pil, silakan bicarakan dengan Zhou Yu. Mungkin kalian berdua bisa bekerja sama." "Zhou Yu, kamu seharusnya tidak punya masalah, kan?" Zhou Yu tentu saja tidak akan menyinggung perasaan Jiang Dongcheng. Dia tersenyum dan berkata, "Saya tidak masalah, selama bahan obatnya sudah disiapkan, saya bisa memurnikannya." Mendengar ini, Mu Chuan mengangkat kelopak matanya. "Tuan Zhou, Anda tampak cukup percaya diri. Namun,
Pil yang kubutuhkan bukanlah pil biasa, kalau kau bahkan tidak tahu namanya, tak perlu repot-repot. Zhou Yu tersenyum tipis. Silakan saja katakan padaku. Mucuan berkata perlahan, ini adalah ramuan tingkat ketujuh yang disebut pil integrasi jiwa. Saat mendengar nama, pil integrasi jiwa, hati Zhou Yu tiba-tiba terguncang. Dia tentu tahu tentang pil integrasi jiwa. Pil ini merupakan ramuan yang cukup kurang dikenal, efeknya sangat tunggal. Efek utama dari pil integrasi jiwa adalah menyatukan tubuh dan jiwa menjadi satu. Tentu saja, orang awam tidak membutuhkannya. Hanya mereka yang tingkat kultivasinya di atas alam raja dapat mulai mendekati konsep jiwa. Seniman bela diri di atas alam raja, yang menghadapi krisis hidup dan mati, dapat mengendalikan jiwa mereka sebentar, membiarkan jiwa meninggalkan tubuh, mencari tubuh baru, dan kemudian bereinkarnasi melalui tubuh itu. Sederhananya, itu adalah kejang tubuh. Akan tetapi, meskipun metode ini mampu menyelamatkan nyawa dalam situasi genting, ada pula kekurangannya, dan bahkan cukup signifikan. Artinya, menyatunya jiwa ke dalam tubuh orang lain, mau tidak mau akan menimbulkan banyak ketidakcocokan, dan lama-kelamaan bahkan dapat menghilangkan jiwa. Fungsi pil integrasi jiwa terletak di sini. Pil ini memungkinkan jiwa dan tubuh untuk terintegrasi secara optimal. Persyaratan mucuan untuk pil integrasi jiwa dengan jelas menunjukkan bahwa seseorang yang penting di sekitarnya merebut tubuh orang lain dan mengalami masalah dengan integrasi jiwa. Metode ini sebenarnya bertentangan dengan Dao Surgawi, dan Zhou Yu tidak ingin membantu dalam kesalahan seperti itu. Dia merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya belum pernah mendengar tentang pil ini." Bab 1134. Menghindar. Mucuan tertawa dingin, seolah-olah dia sudah meramalkan hasil ini. Wajah Jiang Dongcheng sedikit malu. Lagi pula, pertemuan mereka berdua difasilitasi olehnya. Niat awalnya adalah meminta mucuan untuk membantu Zhou Yu, tetapi tanpa diduga, percakapan itu sampai pada titik ini. Untuk sesaat, bahkan dia tidak tahu harus berkata apa. Namun, Zhou Yu cukup riang, dan dia tersenyum tipis. "Paman Jiang, aku ada urusan, jadi aku pergi dulu. Kamu lanjutkan saja. Aku akan datang berkunjung lain waktu." Mendengar ini, Jiang Dongcheng menjadi cemas. "Zhou Yu, kau berencana mencari Wu Hang, kan? Dia ahli top peringkat ke-40 dalam daftar manusia. Kau yakin bisa menghadapinya sendirian?" Zhou Yu mengangguk. "Paman Jiang, jangan khawatir. Aku bisa mengatasinya." Mendengar ini, Mu Chuan di samping tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi mengejek. "Aku penasaran siapa orangnya, ternyata Wu Hang. Dia cukup cakap, tapi metodenya monoton. Kudengar dia mempelajari teknik yang disebut energi banteng liar, melatih tubuh yang penuh kekuatan kasar. Dengan kekuatan kasarnya, dia nyaris tidak bisa masuk ke daftar manusia. Di daftar manusia, dia ada di paling bawah, tapi bagi mereka yang tidak ada di daftar, tidak cukup memenuhi syarat untuk menantangnya. Adapun kamu," Mu Chuan menatap Zhou Yu. "Lebih baik kau lupakan saja. Terlalu lemah, aku ragu kau bisa menahan salah satu gerakannya." Mendengar kata-kata Mu Chuan, jantung Jiang Xin berdebar kencang. Meskipun dia tidak menyukai seseorang seperti Mu Chuan, dia harus mengakui, kekuatannya tidak dapat disangkal, menduduki peringkat ke-30 dalam daftar manusia. Apa yang dikatakannya mungkin cukup akurat. Jiang Xin buru-buru menoleh ke arah ayahnya, memberi isyarat agar dia memastikan untuk membantu Zhou Yu. Jiang Dongcheng menarik napas dalam-dalam dan menatap ke arah Mu Chuan. "Tuanmu, bagaimanapun juga, tolong turun tangan dan bantu Zhou Yu. Anggap saja ini sebagai rasa terima kasihku padamu. Bagaimana menurutmu?" Mendengar ini, mata Mu Chuan berbinar gembira. Alasan dia menerima undangan Jiang Dongcheng justru karena posisi Jiang Dongcheng saat ini. Dia sekarang adalah kepala kota Hu dan masih cukup muda, pasti memiliki kesempatan untuk memasuki ibu kota di masa mendatang. Saat itu, bantuan Jiang Dongcheng akan sangat berharga. Dia langsung mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, demi Tuan Jiang, aku akan pergi bersamanya." Namun, pada saat ini, Zhou Yu angkat bicara. "Paman Jiang, ini urusan paviliun bela diri kita, tidak perlu bantuan orang luar, kan?" Jiang Dongcheng segera mengerti apa yang dimaksud Zhou Yu. "Zhou Yu, dengarkan pamanmu, biarkan tuanmu menemanimu." Dia kemudian berkata dengan penuh arti. "Terkadang, memiliki figur-figur yang kuat di sisi Anda juga bisa menjadi bentuk pencegahan." Zhou Yu mengangkat bahu. Apa yang dikatakan Jiang Dongcheng memang masuk akal, tetapi pada akhirnya, ia tetap percaya bahwa memiliki kekuatan sendiri adalah jalan keluarnya. Sebenarnya, alasan dia setuju datang adalah untuk merasakan kekuatan seseorang dalam daftar manusia. Melalui penyelidikan sebelumnya, dia telah menentukan secara kasar bahwa meskipun kekuatan Mu Chuan jauh lebih hebat daripada rata-rata pesilat sempurna alam suci seperti Gu Shengchuan, dia belum mengerahkan segenap kemampuannya sekarang. Zhou Yu menghitung dalam benaknya,
dengan kekuatannya saat ini, dan baru saja menerobos ke alam pertengahan suci di jalur pemurnian tubuh. Dengan demikian, baik pemurnian ki maupun pemurnian tubuhnya telah mencapai alam suci pertengahan, dan meskipun pemurnian jiwanya masih berada di alam suci awal, dengan kultivasi yang terus-menerus selama ini, pemurniannya sudah mendekati puncak tahap awal. Jika digabungkan, ini seharusnya mendekati level yang dibutuhkan untuk mencapai sekitar 10 teratas pada daftar manusia. Jadi, sebenarnya tanpa campur tangan Mu Chuan, dia bisa mengatasinya sendiri. Namun tawaran Jiang Dongcheng yang bermaksud baik sulit ditolak. Baiklah kalau begitu. Zhou Yu setuju. Mendengar Zhou Yu setuju, Jiang Dongcheng menghela napas lega dan menatap Mu Chuan. Tuanmu, saya serahkan ini pada Anda. Mu Chuan menunjukkan ekspresi bangga dan berkata, masalah sepele. Kecuali ada kejutan, tidak akan ada pertempuran sama sekali. Beraninya dia, Wu Hang, bersikap lancang di hadapanku. Dia akan melewati batas. Setelah berbicara, dia menatap Zhou Yu dengan acuh tak acuh. Pimpin jalan. Saya akan jalan-jalan, ada urusan lain di sore hari. Zhou Yu tidak berkata banyak lagi. Keduanya, Zhou Yu dan Mu Chuan, masuk ke mobil yang dikirim oleh Jiang Dongcheng dan langsung menuju ke South Suburb Manor. Yang menemani mereka adalah Jiang Xin. Melihat Jiang Xin yang antusias untuk bergabung, ia pun bersikeras untuk ikut. Jiang Dongcheng tak kuasa menahannya, jadi ia pun membiarkannya, tentu saja, dengan pengawalnya, Paman Wang, yang mengikutinya. Meski sudah 2 bulan berlalu, Paman Wang masih mengenakan jubah sederhana, memegang pedang, dan tampak sangat santai. Di jalan, Paman Wang menyapa Zhou Yu dengan senyuman. Zhou Yu, terakhir kali kita bertemu adalah 2 bulan yang lalu di kota Hai, bukan? Sudah 2 bulan aku tidak melihatmu, tapi reputasimu semakin kuat. Zhou Yu tersenyum kecil. Paman Wang, kau juga tidak ketinggalan. Terakhir kali kita bertemu, kau masih di alam suci pertengahan, sekarang kau sudah melangkah ke tahap akhir. Berbicara mengenai hal ini, Paman Wang tampak menampakkan ekspresi gembira. Masalah ini, ternyata keberuntungan yang datang dari kemalangan, aku harus berterima kasih padamu. Setelah kau mengobati lukaku terakhir kali, aku segera pulih. Zhou Yu tertawa terbahak-bahak. Itu hasil dari kerja kerasmu selama bertahun-tahun, aku tidak punya kemampuan itu. Mendengar mereka berdua terlibat dalam obrolan ringan, Jiang Xin cemberut dan bergumam lirih. Tampaknya dia kesal karena Zhou Yu dan Paman Wang mengabaikannya. Adapun Mu Chuan di sampingnya, dia bahkan tidak mau repot-repot mendengarkan. Baginya, seseorang seperti Paman Wang, prestasi masa depannya tidak akan maju, bahkan tidak akan menarik minatnya. Jadi, dia terlalu malas untuk memperhatikan. 1 jam kemudian, mobil tiba di luar South Suburb Manor. Bab 1135. Saling mengejek. Manor pinggiran selatan. Wu Hang saat itu sedang minum teh di halaman. Tidak jauh darinya, sesosok mayat tergeletak di tanah. Jika Lin Yinflai dan yang lainnya ada di sini, mereka akan langsung mengenali bahwa mayat ini adalah pembunuh, An Qi, yang mereka lacak sebelumnya. Di samping Wu Hang ada Han Jiantu dan putranya, Han Minghao. Pada saat ini, telepon Han Jiantu berdering. Dia mengangkat telepon dan meliriknya, lalu tersenyum. Tuan Wu, anak itu, Zhou Yu, sudah berangkat dan sedang dalam perjalanan ke sini. Kalau begitu, serahkan saja padanya. Kami pergi dulu. Wu Hang mengangguk samar. Han Jiantu terkekeh. Aku butuh usaha keras untuk membawa orang ini ke sini. Kalau orang-orang dari domain gelap tahu dia meninggal di sini, bisa jadi masalah besar. Dengan itu, Han Jiantu memiringkan kepalanya, dan Han Minghao segera membawa beberapa orang dan menyeret mayat An Qi pergi. Setelah itu, Han Jiantu juga berdiri, membungkuk sedikit pada Wu Hang, dan berbalik untuk pergi. Menyaksikan kepergian Han Jiantu dan putranya, Wu Hang menggelengkan kepalanya, jejak ejekan tampak di sudut mulutnya. Keduanya jelas menghindari masalah dengan menjaga jarak. Tak masalah, dia pun tak berminat membuat keributan. Awalnya, hubungannya dengan ayah dan anak Han murni terkait bisnis. Wu Hang dengan santai melanjutkan menyeruput tehnya. Saya harap Menteri Paviliun Bela Diri ini tidak akan mengecewakan saya. Sudah lama sejak terakhir kali aku bersenang-senang bermain dengan. Sesaat kemudian, Wu Hang tiba-tiba melihat ke arah gerbang utama. Datangnya cepat sekali. Sepertinya ada kehadiran lain yang familiar. Haha, semuanya menjadi menarik. Wu Hang segera bangkit dan menuju pintu masuk. Tepat saat dia tiba di pintu masuk, sebuah mobil berhenti, dan beberapa orang keluar. Pendatang baru itu tidak lain adalah Zhou Yu dan kelompoknya. Begitu Zhou Yu keluar dari mobil, dia melihat Wu Hang di pintu masuk. Menurut deskripsi Lin Yinflai dan yang lainnya, orang ini seharusnya Wu Hang sendiri. Indra ketuhanan Zhou Yu segera memindai, dan Wu Hang tampaknya merasakan penyelidikan Zhou Yu, tetapi dia tidak peduli, malah melepaskan auranya sendiri. Zhou Yu agak terkejut.
Bukankah Wu Hang berada di peringkat 40 dalam daftar manusia? Mengapa auranya terasa lebih kuat daripada Mu Chuan yang berada di peringkat 35 dalam daftar manusia? Saat Zhou Yu masih terdiam tercengang, Wu Hang berbicara lebih dulu. Katanya tanpa diduga. Aku penasaran kenapa ada aura yang familiar. Ternyata itu kamu, Mu Chuan. Apa, kamu mau ikut campur juga? Mu Chuan mendengus dingin, nyaris tak melirik Wu Hang. Dikirim oleh seseorang untuk melihatnya. Wu Hang, karena aku di sini, lebih baik kau berlutut dan segera minta maaf. Asalkan aku merasa puas, mungkin aku akan membiarkanmu lolos lagi. Mendengar kata-kata ini, Wu Hang tercengang. Mu Chuan, sombong sekali. Mu Chuan menyipitkan matanya. Apa? Pelajaran setahun yang lalu, kau sudah lupa secepat ini. Kalau bukan karena aku yang menyelamatkan nyawamu waktu itu, apa kau akan seperti ini? Jika kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, aku tidak keberatan memberimu pelajaran lagi hari ini. Mendengar kata-kata ini, Wu Hang tidak dapat menahan diri untuk tidak membiarkan jejak ejekan melintas di wajahnya. Memang, setahun yang lalu, dia berkonfrontasi dengan Mu Chuan. Saat itu, dia kalah dalam satu gerakan. Sejak saat itu, hingga sekarang, mereka tidak pernah bertemu lagi. Namun, yang tidak diketahui Mu Chuan adalah bahwa selama setahun terakhir, Wu Hang memiliki kesempatan luar biasa yang sangat meningkatkan kemampuannya. Meskipun belum mencapai alam raja, ia sudah hampir mencapainya. Yang lebih hebatnya lagi, hanya setengah tahun lalu, saat meningkatkan kultivasinya, dia pernah bertarung melawan Li Sudong, yang menduduki peringkat 29 dalam daftar manusia. Setelah duel mereka, Li Sudong terluka dan mengaku kalah. Karena pertarungan itu terjadi secara rahasia, dunia luar tidak mengetahuinya. Wu Hang tidak mempublikasikannya, dan Li Sudong yang kalah bahkan punya lebih sedikit alasan untuk mempublikasikannya. Dengan demikian, dalam edisi baru daftar manusia, Wu Hang tetap berada di posisi ke-40. Dan Li Sudong tetap di posisi 29. Pada saat ini, melihat Mu Chuan sangat meremehkannya, Wu Hang dalam hati terkekeh dingin, tetapi di luar tetap tenang dan berkata, Mu Chuan, setahun yang lalu, kau hampir mengalahkanku dalam satu gerakan. Bagaimana kau tahu kau masih bisa mengalahkanku sekarang? Mu Chuan menjawab dengan nada mengejek. Hanya karena aku bisa mengalahkanmu setahun yang lalu, dan tahun ini, kemampuanku telah meningkat secara signifikan. Apakah menurutmu kamu masih punya kesempatan? Wu Hang terkekeh dan mengabaikan Mu Chuan, lalu berbalik ke arah Zhou Yu. Anda pasti Zhou Yu, Menteri Paviliun Bela Diri yang baru. Dunia luar sangat memuji Anda. Menurutku, kamu hanya seorang pengganggu tak berguna yang bersembunyi di balik orang lain. Zhou Yu tidak menghiraukan ejekannya, tetapi malah mengamati sekelilingnya. Di mana Anci? Tanpa diduga, Zhou Yu bahkan tidak menanggapi, memicu sedikit niat membunuh di mata Wu Hang. Dia pergi ke tempat yang seharusnya dia tuju. Nak, kau akan segera melihatnya. Jangan tidak sabar. Zhou Yu menyipitkan matanya, menatap Wu Hang. Jadi kau membunuhnya? Yo, nak, cepat sekali memahaminya. Benar, aku membunuhnya. Apa rencanamu? Wu Hang jelas tidak menganggap Zhou Yu sebagai ancaman. Pada saat ini, wajah Zhou Yu menjadi gelap, hendak bergerak. Di samping mereka, wajah Jiang Xin berubah, dengan cepat menarik Zhou Yu kembali. Zhou Yu, kau bukan tandingannya. Zhou Yu belum menjelaskan ketika Mu Chuan menyela dengan nada mengejek. Nona Jiang benar. Jangan sia-siakan hidupmu. Kamu tinggal saja dan amati. Mu Chuan melirik Zhou Yu dengan jijik, lalu dengan berani melangkah maju. Wu Hang, bahkan saat memukul anjing, pertimbangkan pemiliknya. Karena kamu tidak mau mendengarkan alasan, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Saat dia berbicara, aura mengerikan meledak dari Mu Chuan, menyapu ke arah Wu Hang. Jejak tawa dingin terpancar di mata Wu Hang. Baiklah kalau begitu, mari kita selesaikan masalah setahun yang lalu. Saat dia berbicara, Wu Hang juga mengeluarkan aura yang tangguh. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.